bahagia dan sehat selalu. Saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Filosofi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di dalamnya berisikan tentang pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar berisikan 5 modul. Untuk modul yang pertama berjudul Mengenal dan Memahami Diri sebagai Seorang Pendidik. Seorang guru harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan muridnya. Namun, hal yang paling mendasar yaitu mengenali diri sendiri tentang kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri seorang. Modul yang kedua berisi tentang mendidik dan mengajar, di mana mendidik secara menyeluruh, pendidikan dalam satu abad, dan menjadikan manusia secara utuh. Untuk modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang di dalamnya terdapat tentang kodrat keadaan, di mana tempat kita tinggal, kodrat alam, dan kodrat zaman. Untuk modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang di dalamnya berisikan tentang menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Untuk modul yang kelima, berisikan tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yang di dalamnya berisi selamat dan bahagia dan sistem aman. Modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Yang pertama, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid-murid kita, dan juga menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik batin ataupun lahir, tidak bergantung dengan orang lain. Pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan murid sesuai perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat, menurut Ki Hajar Dewantara. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sistem Among berisikan tentang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang semakin cepat bergerak. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa, yang tercermin dalam asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, namun juga di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh berbagai macam tulisan dan catatan. Tugas pendidik yaitu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan dan dari coret-coretan tersebut. Ki Hajar Dewantara pernah mengutarakan
tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang benar. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Pendidik sejati dan dapat mengantarkan murid untuk menemukan keselamatan dan kebahagiaan. Demikian ibu-ibu hebat. Terima kasih. Salam bahagia selalu Bapak Ibu.